sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang pekan ini. Populer sepekan kali ini kita awali dengan kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Setelah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Sambo juga diduga melakukan suap. Kasus dugaan suap ini merupakan rangkaian upaya Verdi Sambo untuk menutupi fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo diduga mencoba menyuap dua pihak. Mereka adalah Baradae dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Baradae dijanjikan uang 1 miliar rupiah, sedangkan LPSK diberikan amplop tebal agar LPSK memberikan perlindungan bagi istri Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan suap yang dilakukan oleh bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Tak hanya KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan pihaknya tengah memproses dugaan adanya transaksi dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebanyak 200 juta rupiah yang terjadi pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J tewas. Kabar berikutnya terkait Kejaksaan Agung atau Kejagung yang menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Penahanan dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Surya Darmadi tiba di Indonesia sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada 15 Agustus 2022 guna memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung. Diketahui, Surya Darmadi masuk menjadi buron 2 lembaga hukum dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak 2019. Ia terseret kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kabar berikutnya, perseteruan antara pihak Alfamart dengan ibu-ibu pencuri coklat belakangan ini ramai diperbincangkan. Ibu-ibu pencuri coklat tersebut yang diketahui bernama Mariana mengancam akan menyeret salah satu pegawai Alfamart ke meja hijau dengan ancaman undang-undang ITE. Langkah ini dilakukan lantaran Mariana tidak terima karyawan merekam saat dirinya ketahuan mencuri coklat dari minimarket tersebut. Meski kedua belah pihak telah menyiapkan pengacara masing-masing, mereka sepakat untuk mengakhiri kasus ini dengan damai. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Aksi penyanyi cilik Farel Prayoga di upacara HUT RI di Sana Merdeka menuai respons positif. Lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan oleh Farel mampu membuat upacara HUT RI di Sana Merdeka semakin meriah. Bocah asal Banyuwangi ini bisa membuat para hadirin ikut berjoget. Tak hanya itu, para menteri pun turun dari kursi untuk berjoget bersama di depan Presiden Joko Widodo. Sorotan selanjutnya, Brigadir Jenderal atau Brigjen NA, seorang perwira tinggi TNI diduga melakukan penembakan terhadap sejumlah kucing. Penembakan tersebut menggunakan senapan angin milik pribadi
di lingkungan Sekolah Staf dan Komando atau Sesko TNI Bandung, Jawa Barat pada Selasa 16 Agustus 2022. Alasan Brigjen NA menembaki kucing-kucing adalah demi menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal dan tempat makan para perwira siswa Sesko TNI. Kini, tim hukum TNI sedang menindaklanjuti proses hukum berikutnya terhadap Brigjen TNI NA dikarenakan yang bersangkutan diduga melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kabar terbaru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J, selain dugaan suap yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo, baru-baru ini penyidik menetapkan istri Irjen Verdi Sambo yakni PC sebagai tersangka. Ini artinya PC menjadi tersangka kelima dalam pusaran kasus Brigadir J. Menurut hasil penyelidikan Bareskrim Polri, istri Verdi Sambo tersebut memang ada di TKP saat kejadian dan turut terlibat merencanakan pembunuhan Yosua. Seperti Verdi Sambo, PC dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Demikian Populer sepekan kali ini, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!